SPRS, gerakan masyarakat sehat, terwujud dengan SPRS, RSKM, pola hidup sehat teratur, makanan sehat dan seimbang, budayakan hidup sehat dengan SPRS on air. Selamat pagi RSKM. Selamat pagi sahabat RSKM, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semua ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan rasa syukur terlepas dari apapun yang saat ini sedang saudara alami. Ya, pagi hari ini bersama dengan saya Siri, saya akan memandu acara SPRS on air ya. Dan hadir bersama dengan saya seorang ahli gizi. Siapakah dia? Selamat pagi Bu, monggo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat pagi Bu Sibi. Perkenalkan, saya profesional pemberi asuhan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, yaitu dietitian. Nama saya Ana Susanti. Saya bertugas di unit gizi. Oh, perlu saya koreksi ya, bukan ahli gizi tapi dietitian ya Bu ya, penyebutannya ya. Oke, baik. Kira-kira ada hal khusus apa ya kok sampai Bu Ana, seorang dietitian yang hadir bersama kita dengan SPRS on air pada pagi hari ini? Iya, betul. Di Indonesia ini ada yang namanya Hari Gizi Nasional. Oh, iya. Hari Gizi Nasional. Mungkin ada yang sudah mendengar atau mungkin masih baru mendengar kali ini gitu ya. Hari Gizi Nasional atau biasanya disingkat HGN. HGN. Iya. Hari Gizi Nasional ini diperingati setiap tanggal 25 Januari. Oh, jadi setiap tanggal 25 Januari di seluruh Indonesia itu memperingati Hari Gizi Nasional. Iya. Oh, Jadi persatuan yang ada di Indonesia ini namanya Persagi, Persatuan Ahli Gizi di Indonesia. Yaitu apa ya? Apa namanya itu ya? wadahnya lah ya. Iya, betul. Oh, begitu. Pak, perlu diingat-ingat nih ya, tanggal 25 Januari ada HGN, Hari Gizi Nasional. Menarik sekali ya Bu Ana ya, ada Hari Gizi Nasional. Kira-kira apa sih tema yang diusung ya tahun ini, tahun 2024 untuk Hari Gizi Nasional? Ya, temanya memang setiap tahun berganti ya Bu Sili ya. Dan untuk kali ini tahun 2024 ini tema yang diusung adalah MPASI kaya protein hewani cegah stunting. MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Wah, menarik sekali ini dari temanya saja. Saya jadi penasaran, pengen ngulik nih apa sih maksudnya. Kalau MPASI itu makanan pendamping ASI ya? Betul, bukan makanan pengganti ASI ya, jangan salah ya. Salah kalau bukan ya. Pendamping ya, jadi mendampingi tetap dapat ASI ya Bu ya. Betul. Itu umur berapa kira-kira Bu? Ya, MPASI ini mulai diberikan pada usia setelah 6 bulan. Oke, Karena ASI eksklusifnya ini 0 sampai 16. 6 bulan sampai umur berapa? 6 bulan sampai dan seterusnya mulai dilatih makan maksudnya. Begitu. Tetapi ASI bisa diteruskan sampai usia 2 tahun. Oh, baik. Jadi MPASI pokoknya setelah 6 bulan nih ya. Sudah mulai MPASI. dilatih makan, namanya MPASI. Berarti MPASI-nya makanannya itu harus yang kayak protein hewani begitu Bu maksudnya. Betul, betul. Nah, kenapa kok harus protein hewani? Kok nggak protein nabati saja atau yang kayak karbohidrat saja? Oh, gitu ya. Itu apa alasannya ini? Iya, iya, Bu Siwi sangat kepo ini ya. Iya, harus kepo Kenapa harus hewani gitu Iya. ya? Kalau zaman dulu kita kalau pemberian di posyandu anak gitu ya, di posyandu anak itu biasanya nggak ada pemberian makanan tambahan ya PMT, itu biasanya kacang hijau gitu ya, atau Iya. kue atau apa gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan stunting, ini kan tadi ada hubungannya dengan stunting. Kenapa? Karena stunting ini memang menjadi masalah nasional. Ya, jadi gangguan tumbuh kembang
Indonesia ini, pemerintah ini sangat berjuang gitu ya, sangat berusaha supaya prevalensinya ini di bawah standarnya WHO. Karena kita masih di atas standarnya WHO ya. Nah, kembali kenapa harus hewani tadi ya pertanyaannya? Ya, karena protein hewani ini mempunyai rasio protein energinya atau PER istilahnya, protein energi rasio itu di atas 10%. Ini sangat cepat atau sangat signifikan untuk meningkatkan berat badan. Ya, tadi kan masalah gizi karena stuntingnya tadi ya, kekurangan berat badannya kurang gizi ya, karena kurang gizi itu. Nah, kenapa hewani? Karena protein hewani ini mempunyai PER yang di atas 10%. Nah, PER ini penting atau sangat signifikan untuk meningkatkan berat badan dengan cepat. Jadi untuk mengejar ketinggalan itu dengan protein hewani ini dari hasil penelitian yang sebelumnya. Nah, yang kedua, selain karena hewani ini PER-nya di atas 10%, maka dia yang alasannya lagi adalah karena hewani ini lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap oleh tubuh, ataupun juga karena ini untuk makanan pendamping ASI ya, tentunya usia yang masih baru belajar makan kan gitu ya. Nah, ini dia mudah diserap, mudah dicerna, dan yang penting lagi juga adalah bahwa kandungan asam amino, jadi proteinnya dia itu lengkap. Jadi gini, uniknya protein itu adalah kalau asam aminonya nggak lengkap, dia nggak berfungsi dengan optimal. Jadi syaratnya harus lengkap baru dia berfungsi. Dan yang lengkap itu salah satunya ada di protein hewani. Betul. Jadi itulah mengapa sangat ditekankan yang namanya penggunaan protein hewani untuk makanan pendamping ini. Jadi di makanan pertama itu sudah dilatih. Kalau zaman dulu mungkin hewani bikin cacingan ya Bu ya. Ya, agak pemikiran seperti itu ya. Dulu ya. Nah, itu yang perlu dikoreksi mulai sekarang. Kalau sekarang malah penting ya protein hewaninya. Iya, saya jadi mikir ya Kak, kalau punya anak yang 6 bulan lebih ya mau tidak mau makanannya harus yang bergizi, terlebih lagi yang mengandung protein hewani ya. Betul. Biar nggak stunting ya Bu Ana ya. Betul. Ya, ini pesan juga untuk ibu-ibu yang saat ini mungkin punya anak yang masih kecil ya, masih bayi dan mau MPASI. Nah, penting sekali nih biar nggak stunting, karena kalau stunting kan bahaya Bu. Betul. Ini yang harus dikuasai, yang harus dikurangi juga angka kejadian stunting ini. Semangat ya. Saya kok jadi menghela nafas ini ya. Nah, baik. Kira-kira apa sih slogannya untuk HGN kali ini Bu? Oh iya, selain ada tema juga ada slogannya. MPASI berkualitas untuk generasi emas. Harapannya punya generasi emas ya, dengan MPASI-nya yang keren itu tadi, berkualitas, protein hewaninya tinggi, terus biar generasinya jadi emas. Generasi emas itu harapan kita semua di tahun 2045 kita memiliki generasi yang benar-benar unggulan. 2045 ya. Berapa tahun lagi ya itu ya? Berapa tahun lagi ya itu ya? 21 tahun lagi ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Tapi Bu Ana, kalau misalnya ada yang bertanya nih, Bu, kita tahu kan ya sekarang harga-harga itu lagi tidak baik-baik saja. Apalagi harga protein hewani itu kan nggak murah ya. Misalnya pengen ikan salmon lah, begitu kan, itu bukan hal yang murah gitu. Apakah protein hewaninya itu nggak harus kayak yang lagi ngetren sekarang ikan salmon, atau mungkin bisa diganti dengan ikan-ikan lainnya yang mudah ditemui, dan yang harganya lebih murah tentunya. Bisa nggak sih Bu? Maunya murah tapi bergizi gitu ya? Ya, tepat ya. Emak-emak kan pasti gitu ya, biar bisa dibagi-bagi nih Bu. Iya, oke. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita ngomongin tentang stunting itu sebenarnya yang harus dikoreksi itu
nggak melulu hanya di usia 6 bulan ke atas itu ya, tapi di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama itu mulai kapan sih, Bu? Iya, kita hitung 1000 HPK ya singkatannya ya, 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak pembuahan, jadi sejak hamil 9 bulan. Oh, berarti nggak dihitung mulai lahir itu ya? 1000 hari. Ya. Oh, Jadi iya, sejak iya, iya. pembuahan. Jadi 9 bulan di kandungan ibu hamil. Berarti beliaunya ini ibu hamil ini juga menjadi sasaran kelompok sasaran untuk mencegah stunting. Oh, Ya, ibu hamil. Berarti kalau 9 bulan kali 30, 270 sudah harinya ya. Nah, kemudian lahir 0 sampai 6 bulan ini makanya ada ASI eksklusif. Ya sudah wajib, itu sudah karunia ilahi ya, ASI itu ya. Nah, ini hewani ya, PR-nya tinggi ya. Bukan hewani, maaf. Bukan kayak protein ini ya. artinya ibu, artinya ibu. PR-nya di atas 10%. Nah, ASI ini PR-nya di atas 10%. Jadi nanti salah satu contoh protein yang dengan PR 10% ini adalah ASI. Jadi gerakan ASI eksklusif ini penting karena untuk mencegah stunting juga. Jadi penting juga untuk pencegahan stunting. Nah, jadi 0 sampai 6 bulan. Nah, itu ASI nutrisinya dengan BER tinggi tadi. Lalu setelah itu baru MPASI yang sampai 2 tahun minimal ya, 2 tahun. Itu tadi sudah berapa berarti kalau 1000 harinya? Dia 2 tahun itu sampai usia 2 tahun kali 730 hari. Jadi kalau dijumlah menjadi 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan. Ini sebenarnya yang harus dikoreksi, yang harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Begitu. Nah, sekarang tadi yang tidak terlalu mahal, yang ramah dengan mama itu tadi ya. Ramah dengan kantong tadi ya. Iya, jadi tadi ASI. Ya, ASI ini kan sangat ramah lingkungan, ramah kantong ini benar. Iya, nggak usah ramah lingkungan juga loh, Bu. Iya, jadi ASI ya. Iya, betul. Kemudian telur. Telur itu kan juga relatif lebih terjangkau ya, produk hewani yang lebih terjangkau ya. Mau telur puyuh, mau telur ayam, mau telur itik gitu ya. Asalkan telur ya. Iya. Jadi susu, kemudian kalau misalnya selain ASI susu itu juga terjangkau juga kan. Tapi susu yang dari produk hewani ya, susu sapi seperti Berarti nggak boleh ya kayak soya, kedelai ini BER-nya tadi, terkait BER-nya tadi ya. Jadi yang cepat meningkatkan berat badan ya, kita ngomonginnya. Nah, itu susu, kemudian telur, kemudian ikan. Nah, ikan apapun ya, mau lele, mau ikan tawar, pokoknya buat pindang ya. Ikan segar ya. Ikan segar yang kalau kantongnya nggak terjangkau untuk salmon, ikan yang lain itu nggak kalah. nggak apa-apa ya. Karena sering kali kalau lihat di video-video gitu, Bu, wah ini MPAC-nya salmon, tambah apa gitu. Wah, kan ibu-ibu jadi bisa menciut nih, terus nggak bisa beli salmon terus gimana gitu kan. Tapi temanya MPAC kayak protein hewani gitu ya. Jadi gimana nih solusinya? Oh, ternyata bisa ya disiasati dengan ikan-ikan yang ada di sekitar kita saja, asalkan ikan yang segar ya, bukan yang sudah dipindang gitu ya. Oke, siap. Nah, ternyata juga nggak susah juga ya untuk memenuhi protein hewani kalau begitu. Masih bisa lah dijangkau, tinggal sekarang niatnya kayaknya. Dan pinter-pinternya ini, kreativitas si mama, karena kadang masaknya kurang pas gitu, anak juga nggak mau makan ya. Jadi harus kita masak, kreativitasnya dibentuk-bentuk apa gitu, mungkin bisa lebih menarik minat anak untuk makan gitu ya, Bu Ana ya. Nah, terkait tentang itu tadi tentang rasa dan sebagainya, jadi syarat MPAC yang bisa diterima itu harus memperhatikan juga di teksturnya gitu ya, karena kalau terlalu keras kan juga adik ini belum bisa nih, si kecil ini kan belum Baru bisa. tumbuh gigi berapa sih kira-kira? Terus kemudian dari rasanya, sebenarnya
bayi itu sudah bisa mengenal rasa itu sejak di dalam kandungan sebenarnya. Oh, begitu. Betul. Ya, sebenarnya bisa. Nah, jadi nanti tinggal lebih dipoles lagi, lebih dimantapkan lagi. Nah, oleh karenanya penting juga untuk memperkenalkan rasa ini asli dari bahan makanan. Jadi variasi bahan makanan itu tetap penting ya Bu Sili ya. Jadi harus dikenalkan aneka macam bahan makanan. Sudah nggak ada lagi pantangan nggak boleh ini, nggak boleh itu karena ini karena itu gitu ya. Jadi semuanya harus dikenalkan karena dia sudah harus belajar, sudah siap gitu ya. Itu dikenalkan rasa aslinya. Jadi nggak perlu pakai MSG dan sebagainya, cukup gula atau garam seperlunya saja supaya dia kenal bahwa oh iki to rasane wortel, oh iki to rasane ayam, oh iki to rasane daging gitu ya. Walaupun sejak di dalam kandungan itu dia sudah mengenal rasa, tapi kan perlu dilatih terus ya, karena daya ingat anak kan masih pendek gitu ya. Jadi dia harus diulang-ulang seperti itu. Iya. Kayaknya itu juga jadi salah satu solusi GTM ya Bu ya. Anak yang kadang-kadang nggak mau makan, mungkin pengenalan rasanya masih kurang banyak kali ya. Ya. Baik Bu Ana, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa ngobrol bersama dengan Bu Ana. Terlebih lagi khusus di hari spesial Hari Gizi Nasional dengan tema tahun ini. Silahkan diingat-ingat ya, siapa tahu nanti dapat hadiah. MPASI, kaya protein hewani cegah stunting ya. Terima kasih sekali atas kedatangannya pada pagi hari ini. Semoga Bu Ana semakin diberkati di dalam melakukan aktivitas sehari-hari.